rencana untuk membuat presidential club yang gabungan antara presiden-presiden untuk memberikan saran membangun Indonesia ke depan. Kira-kira gitulah rencananya, kayak di Amerika. Kita belum pernah punya tradisi dia, tapi kalau harus melakukan studi komparasi, benar kamu katakan Amerika begitu. Jadi ada buku yang bagus sebenarnya kalau soal ini, judulnya The President Club. Jadi inside the world, the most exclusive fraternity. Jadi dia pakai fraternity itu. Jadi persaudaraan di dalam dunia, persaudaraan paling eksklusif itu dia. Jadi makna jadi kan berarti kepentingan negara itu di atas rivalitas. Kan itu artinya ini. Gitu. Jadi kita beruntung hari ini sebenarnya. Kalau ini betul ya, tradisi baru ini nanti jalan, kita punya presiden 7 orang, Pak, sampai Pak Jokowi tambah Pak Prabowo besok 8 kan. Yang hidup masih 4 ini berarti. Jadi Ibu Mega, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi, dan presiden yang sedang menjabat nanti Pak Prabowo. Kalau untuk dibuat klubnya udah cukup, ada anggotanya gitu. Amerika sekarang presidennya Biden ini ke-46 ini. Yang hidup mereka tinggal 6 apa 7. Biden, mundur ke belakang Obama, mundur lagi Trump ya. Trump, Obama, kemudian George Bush Junior, kemudian Bill Clinton sama Jimmy Carter. 6 di sana. Jadi presiden klub di Amerika itu anggotanya 6. Kita di sini 4 begitu. Memang lebih banyak sana, tapi kan sudah 44 jumlahnya begitu. Dan sehat-sehat ini. 4 presiden kita ini, atau 3 lah mantan presiden, 1 presiden Pak Prabowo begitu. Jadi, tapi emang rasa itu banyak positifnya. Jadi buat aku, Livi, begitu, mantan presiden ini adalah aset untuk bangsanya. Jadi mereka punya jaringan, pernah jadi presiden di negaranya, teman mereka di negara lain pun kan minimal mantan presiden di sana. Itu kan hebat-hebat ini. Aku ingat cerita satu contoh yang hebat sekali itu, tahun 61 tuh terpilihlah presiden yang sangat muda di Amerika, namanya Kennedy. Memang ini hebat, ganteng, populer, ya, 40-an umurnya. Tiba-tiba ada kejadian invasi Teluk Babi namanya. Karena di sebelah Amerika itu kan ada Kuba. Waktu itu dipimpin Fidel Castro begitu. Gagal invasi itu, beberapa tahun kemudian itu jadi berpotensi menjadi perang nuklir itu. Lewat belakang layar, Kennedy ini menghubungi presiden sebelum dia. Kebetulan hebat. Itu namanya Dwight Eisenhower, namanya Ike Eisenhower. Ike ini ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, beliau ini adalah panglima perang sekutu di Eropa. Jadi bukan bintang 4 lagi. Sebentar dulu, bintang 5 ini, bintang 5. Dia kemudian presiden 2 periode, Republikan. Sedangkan yang menjabat waktu itu Kennedy adalah Demokrat. Dia minta tolong itu ke presiden yang sangat senior dan punya pengalaman ini, termasuk mereka tampil di depan publik menenangkan Amerika begitu. Kennedy ini memang nggak berpengalaman, tapi Ike Eisenhower ada bersama dia, dampingi dia, kan begitu. Tapi gini, yang jadi pertanyaan, kalau itu dibikin di Indonesia, kalau kita lihat kan suhu tensi dari para mantan presiden kita, mulai dari Bu Mega, Pak SBY dengan Pak Jokowi, ini kan naik turun ya, katakanlah hubungannya itu naik turun. Jadi bisa dikatakan apakah kalau ini dibentuk di Indonesia itu akan jalan? Begini. Bukan dibentuk sebenarnya, ini sifat informal. Presiden klub di Amerika itu pun informal. Presiden yang sedang menjabat, maknanya di sana memaksimalkan ya mantan-mantan presiden sebelum dia, ya, baik itu untuk diskusi atau untuk melakukan tujuan tertentu demi kepentingan Amerika. Misalnya seperti kemarin lah, ada 2 warga negara Amerika tiba-tiba ditahan oleh Kim Jong Il di Korea Utara. Presiden sedang menjabat waktu itu Obama. Kalau Obama langsung ke sana, pakai hubungan diplomatik tingkat tinggi tidak pas. Obama kemudian meminta Bill Clinton. Itu, mantan presiden. Pak Bill begitulah. Pak Bill lah yang ke Korea Utara. Negosiasi dengan Kim Jong Il. Apapun ini mantan presiden. Besar, punya reputasi Bill ini. Dia ke sana, ternyata Kim Jong Il-nya oke.
Udah kamu bawa aja 2 orang ini. Itu. Jadi dalam konteks itu, jadi kita punya 3 mantan presiden. Iya, tapi yang jadi pertanyaan gini, bakal jalan nggak? Karena kan hubungan antara Bu Mega Pak SBY, Bu Mega dengan Pak Jokowi, itu kan bisa dikatakan naik turun. Kalau itu kembali ke Pak Prabowo-nya kan. Itu. Minimal kalau hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY oke. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi oke. Kalau kamu aku tanya ya, tinggal tugas Pak Prabowo kalau ini jalan, ya membuat jembatan hubungan dengan Ibu Mega yang dulu adalah calon presiden beliau. Beliau kan pernah jadi calon wakil presiden ya.